warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Grup D. Di sini kami akan menjelaskan pembahasan soal AKM 1 berupa Statement of Financial Position dan juga Statement of Cash Flow. Untuk soal 4.9 itu tentang laporan laba rugi dan laba ditahan. Instruksinya yang pertama, yang A itu disuruh buat laporan laba rugi dan asumsikan terdapat 60.000 lembar saham biasa beredar. Yang pertama itu ada income statement atau laporan laba rugi Petau Ltd. Yang pertama ada net sales sebesar 1.200.000. Yang kedua ada COGS sebesar 780.000 dan gross profit. Nah, gross profit itu dari net sales dikurang COGS, jadinya 420.000. Selanjutnya ada operating expense, terdapat selling expense sebesar 65.000, administrative expense 48.000, dan worth of inventory 80.000. Terus kita jumlahkan, jadinya 193.000. Selanjutnya ada income from operation, yaitu dari gross profit dikurangi total operating expense, jadinya 227.000. Selanjutnya ada other income and expense, ada dividend revenue 20.000, interest revenue 7.000, dan interest expense 50.000. Kita total 20.000 dikurang 7.000 ditambah 7.000 dikurang 50.000, jadi total other income-nya 23.000. Selanjutnya ada income before income tax, itu dari income from operation dikurangi other income and expense. Total other income and expense jadinya 204.000. Selanjutnya ada income tax expense 34%, yaitu 69.360. Yang terakhir ada net income, yaitu dari income before income tax dikurangi income tax expense, jadinya 134.640. Yang selanjutnya ada earning per share atau EPS, itu rumusnya net income dibagi share outstanding. Net income-nya sudah diketahui, yaitu 134.640 dibagi share outstanding-nya yang tadi 60 lembar, jadinya 2,24. Untuk jawaban soal E4.9 bagian B, yaitu retained earnings statement. Yang pertama ada beginning retained earnings Desember 31 tahun 2022 sebesar 980.000, dikurangin correction for depreciation error tahun 2021 dikurangin 40.000. Lalu ada applicable income tax reduction sebanyak 34% sebesar 13.600. Jadi untuk total beginning retained earnings-nya sebesar 953.600. Lalu ditambah net income sebesar 134.640 dan dikurangin cash dividend 45.000. Jadi ending retained earnings-nya pada Desember 31 tahun 2022 sebesar 1.043.240. Baik, untuk laporan arus kas Lopez Inc. tahun 2022 berasal dari 3 aktivitas. Yang pertama adalah aktivitas operasi, itu perusahaan menghasilkan kas sebesar $42.000 yang berasal dari laba bersih, yaitu $34.000, ditambah dengan beban depresiasi $6.000 dan kenaikan utang usaha sebesar $5.000, lalu dikurangi kenaikan piutang sebesar $3.000. Dan yang kedua ada dari aktivitas investasi, yaitu perusahaan mengeluarkan kas sebesar $17.000 untuk membeli peralatan baru, sedangkan dari aktivitas pendanaan sendiri itu kas bertambah $7.000 karena perusahaan menerbitkan saham $2.000 tetapi juga membayar dividen sebesar $13.000. Secara keseluruhan, kas perusahaan meningkat sebesar $32.000 selama tahun 2022. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban dari P5.2. Di sini soal dari perusahaan Montoya SA berupa Statement of Financial Position. Di sini saya akan menjelaskan dari bagian aset. Yang pertama ada non-current asset berupa property, land and equipment.
di mana total dari properti and equipment ini senilai 1.178.000 euro. Kemudian dalam non-current asset di soal terdapat intangible asset yaitu berupa goodwill senilai 125.000 euro. Selanjutnya ke current asset. Current asset ini terdiri dari cash, inventory, trading security, not receivable, income tax receivable, dan terakhir ada prepaid expense, sehingga total dari non-current asset dan juga current asset senilai 4.504.850 euro. Selanjutnya yaitu pada ekuitas dan liabilitas. Pada ekuitas, di sini total ekuitasnya yaitu 1.063.897 euro. Selanjutnya ada liabilitas. Di sini ada current liabilitas dan long term liabilitas. Untuk current liabilitasnya berjumlah 1.075.962 euro. Sementara untuk long termnya yaitu 2.365.000 euro. Nah, sebelum ke total ekuitas dan liabilitas, di sini terdapat return earning pada ekuitas. Return earning ini didapatkan dari total aset dikurangi total liabilitas dan dikurangi oleh total equity, yaitu yang dimana total equity-nya share capital dikurangi share ordinary ditambah share capital dikurangi preference, yaitu hasilnya 713.897 euro. Nah, untuk hasil dari ekuitas dan liabilitasnya yaitu 4.504.850 sama dengan total asetnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjawab soal. Selebihnya kami ucapkan terima kasih.